Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan dengan NIM 12310601096 dengan kelas XD. Saya akan coba menjelaskan tugas video jaringan komputer yang kedua, yaitu investigasi dari TCP/IP dan OSI model. Nah, di sini terdapat dua objektif atau dua pembahasan yang utama yang akan dibahas. Pertama, examine HTTP web traffic, dan yang kedua ada display element of the TCP/IP protocol suite. Maksudnya menjelaskan traffic dari web HTTP, dan yang kedua elemen apa aja yang ditampilkan dalam rangkaian TCP/IP. Nah, sebelum itu ada backgroundnya, tujuannya untuk pemahaman dari protokol TCP/IP dan hubungan dari OSI model. Dimulai dari data berubah menjadi bagian potongan kecil-kecil dan digabungkan menjadi potongan menjadi satu. Seperti itu, dan di sini juga dijelaskan untuk memvisualisasi proses enskapulasi. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian utama, yaitu part pertama itu menjelaskan traffic dari web HTTP. Sebelum itu, kita masuk ke step yang pertama, mengubah dari real time menuju ke simulation mode. Nah, ini tampilan yang akan ditampilkan apabila mengklik tab simulation, yaitu menampilkan simulation panel. Nah, di sini kita memilih HTTP dari event list filter. Karena secara default sudah dipilih berdasarkan HTTP, maka kita tidak perlu mengubahnya. Namun, kita di sini ada edit filter untuk mengetahui apa saja yang akan perlu ditambahkan di tiap-tiap tabnya. Di sini ada 3 tab, IP versi 4, IP versi 6, dan MISC. Nah, ini ada bagian-bagiannya apabila ditemukan, misalnya contoh ada Bluetooth dan lain-lainnya. Karena kita perlukan ada HTTP, maka kita checklist HTTP-nya saja. Setelah itu kita close. Nanti ketahuan kebaca dari event list apa saja yang ditampilkan, yaitu HTTP. Lalu setelah lanjut ke part step 1, lanjut kita ke step kedua. Di step kedua kita coba klik pada web client. Setelah klik di web client, kita masuk ke tab desktop, lalu pilih web browser. Oke, setelah masuk di halaman web browser, coba kita beri URL dengan www.osi.local. Lalu kita klik go. Nah, karena menggunakan mode simulasi, maka kita klik capture and forward sebanyak 4 kali. Nah, ini sudah diklik 2 kali. Lalu yang ketiganya, web client melakukan request ke web server, dan web server menerima, lalu web server memberikan respon ke web client. Nah, jadinya seperti ini. Di sini kita visibility dan time-nya dan last device, dan device terakhir tergerak atau terjadi di mana. Nah, kita lihat lagi pada tab web browsernya, sekarang sudah berubah yang tadi kosong jadi menampilkan web server. You have successfully accessed at the home page for web server. Artinya sudah sukses mengakses homepage dari web server itu sendiri. Lalu kita masuk ke step yang ketiga, yaitu mengekspor isi dari HTTP packetnya. Pertama, kita sudah di halaman event list, lalu klik info. Nah, setelah itu kita bisa melihat terdapat 2 tab yang akan ditampilkan, yaitu OSI model dan outbound PDU details. Nah, kita di sini lihat ada in layers dan out layers. Di sini in layers masih belum ada dan hanya ada out layers. Di out layers ini HTTP client melakukan pengiriman atau melakukan request ke server. Nah, lalu di layer 7 ini menampilkan HTTP berhasil request ke server. Lalu pada di layer 4 terdapat
informasi bahwa source port 1025 menuju ke destination port yaitu 80. Lalu di layer 3 ada IP header sumbernya itu IP 192.168.1.1 dan destination IP-nya 192.168.1.254. Dan ini adalah IP source-nya itu ialah IP web client dan destination IP-nya itu web server. Lalu ada layer 2 proses pemecahan yaitu pada Ethernet 02. Nah, di device terjadi encapsulation PDU into Ethernet frame, lalu menjadi frame Ethernet. Seperti itu. Sini diberi note informasi listed under Ethernet 2 section provide even more detailed information than listed under layer 2 on the OC module tab. Lanjut kita ke layer. Nah, di sini terdapat outbound PDU detail. Di sini kita jelaskan pada section IP terdapat source IP, destination IP, dan data variable length. Nah, ini berikut rangkaian pada outbound PDU details. Gak hanya ada IP, di sini juga terdapat TCP IP yang berupa source port dan destination portnya. Lalu ada HTTP request. Oke, sekarang kita lanjut ke HTTP bus selanjutnya. Nah, di sini terdapat outliers hanya satu saja, yaitu pada layer pertama, port fast Ethernet. Device take out this frame from the buffer and terkirim. Fast Ethernet send out the frame. Di sini dijelaskan hanya ada satu layer yang aktif pada device tersebut bergerak the frame from the buffer and placing untuk menempatkan pada jaringan. Seperti itu. Lalu kita melakukan pengecekan kembali pada ke HTTP selanjutnya. Nah, di sini terdapat out layer dan in layer, sehingga menampilkan 3 tab yang bermunculan yaitu OC model, inbound PDU details, dan outbound PDU details. Di OC model, out layer menampilkan HTTP yang server mengirim kembali HTTP untuk pada klien, lalu mengirimkan port 80 dan destination 1025. Lalu mengirimkan IP, sumber IP berupa 254 dan destination IP-nya 1. Lalu dipecahkan ke layer 2, prosesnya enkapsulasi dan masuk ke atau terkirim ke frame pada fast Ethernet. Dari fast Ethernet ini diteruskan ke port fast Ethernet, lalu proses penyatuan yang dari kepingan menjadi satu, lalu dimasuk ke header source IP dan destination IP, lalu menuju ke source port dan destination portnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba comparing antara in layer dan out layer. Apakah ada perubahan yang sangat besar? Ini ada perubahan yang terlihat besar-besar itu pada IP-nya. Pada IP inbound terdapat IP 192.168.1.1. Sedangkan pada outbound-nya yaitu 192.168.1 dan 254. Dan destination-nya pun juga terbalik karena tujuannya pada web server yaitu 192.168.1.1 dan di sini menjadi 192.168.1.254. Lalu kita cek kembali apakah ada lagi perbedaannya. Dan dari sini source portnya juga berubah pada TCP yaitu 80 dan destination portnya juga 1025. Dan di sini pun juga sebaliknya. Ada window juga terlalu perbedaan. Dan pada HTTP responnya juga terdapat pada outbound PDU details yaitu connection close, connection length-nya 170. Dan pada inbound PDU details yaitu accept language English as dan accept atau telah diterima.
Lalu kita ke box selanjutnya untuk mengetahui info bahwa HTTP telah diterima dan telah di-reply from the server untuk menampilkan the page in the web browser, sehingga sudah diterima server dan melakukan atau menampilkan di web browser bahwa sudah berhasil ditampilkan pada web server atau homepage-nya yang telah dilakukan request dari klien menuju ke server. Itu beberapa rangkaian dari traffic dari HTTP. Lanjut kita bagian kedua, yaitu menampilkan elemen apa aja pada TCP/IP pada protokol suite. Yang step pertama, close any PDO information in window. Tadi barusan sudah di close. Dan di event the list filter terdapat show all atau none. Nah, ini untuk show none atau tidak menampilkan sama sekali. Lalu kita klik sekali lagi untuk menampilkan apa saja yang berkaitan atau apa saja yang ditampilkan. Nah, dari sini kelihatan ada DNS, ARP, ada TCP, HTTP, dan TCP juga. Nah, kita coba klik pada DNS pertama. Di DNS pertama ini terdapat layer 7 DNS yang melakukan pengirim DNS ke query atau DNS ke server. Jadi DNS ini bertanggung jawab untuk melihat MAC address itu sendiri. Nah, di sini jelaskan. Oh, DNS itu bertanggung jawab untuk mengkonvert nama dari OSI menjadi IP address. Yang tadi kita cek, www.osi.local itu memiliki IP address yang 192.168.1.254 seperti itu misalnya. Dilakukan konversi. Lalu di sini ada ARP. ARP di sini yaitu Address Resolution Protocol, untuk tujuannya untuk mencari MAC address itu sendiri. Dan di sini ada TCP yang bertanggung jawab untuk menghubungkan atau mengkomunikasi parameter dan juga memutuskan komunikasi antara dua device, yaitu web client dan web server. Nah, untuk saat ini ada terdapat 35 protokol yang tersedia pada paket tracer ini. Nah, banyak sekali ya. Nah, kita tampilkan semuanya. Lalu hanya ada DNS, ARP, TCP, dan HTTP. Dan ini adalah elemen-elemen protokol pada TCP/IP yang ditampilkan. Lalu kita coba pencet DNS pertama. Lalu kita ke halaman OSI model. Kita ke layer 7. Dan di sini ada DNS client send terkirim query DNS server. Ini menginformasikan to help understand what is occurring during the communication process. Lalu coba kita klik outbound PDU details. Kita lihat di name in DNS query. Oke, name di sini sudah terlihat bahwa www.osi.local. Selanjutnya klik the last DNS. Nah, ini last DNS. Lalu apa yang telah ditampilkan? Telah ditampilkan DNS terakhir adalah DNS client menerima DNS respon dan the receive DNS respon contains a resolved IP address for the acquired domain. Seperti itu. Apabila klik inbound PDU details pada answer, nah maka name menjadi www.osi.local pada name-nya dengan type 1 dan kelas 1, link 4 dengan IP 192.168.1.254. Lalu what is the Fedora address in DNS answer? Nah, ini addressnya. Section inbound PDU details.
Nah, addressnya menjadi IP 192.168.128 pada DNS answer. TCP melakukan manage the connection atau disconnect of the communication channel along with author responsibility. Nah, ini menunjukkan bahwa TCP telah melakukan koneksi. Kita coba klik pada HTTP pertama, lalu kita klik TCP. Nah, di sini find the HTTP. What information in layers and out layers? Oh, kita klik pada layer 4. Lalu kita lihat proses pada bagian nomor 4 dan 5. Di TCP telah terhubung dan sukses, dan device melakukan koneksi dan terjadi establish. Seperti itu. Yang artinya TCP melakukan koneksi atau disconnect communication selama dan bertanggung jawab. The particular event show that our communication channel has been established. Oke, lalu kita coba klik the last TCP. Highlight pada layer 4. Nah, di sini dijelaskan in layer and out layer what the purpose the event based on the information from the last event should be item 4. Nah, segmen telah informasi di segmen number saja dan cek dengan data link. Seperti ini. Dan ini untuk outbound pada PDW detailsnya. Terdapat Ethernet, IP, dan TCP. Jadi bisa kita lihat pada display elemen TCP IP atau protokol terdapat menampilkan DNS, rangkaiannya dari DNS menuju ke ARP, dari ARP menuju ke ARP lagi hingga ke TCP IP. Nah, tiap-tiap itu terjadi ada OSI model dan terjadi outbound PDW details. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.